Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan walafiat yang mana sehingga kita bisa mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini. Nah, adapun sekarang ini pelajaran SKI yaitu pelajaran ketiga, yaitu bab kemenangan di kota Mekah. Kemenangan tentang di kota Mekah. Jadi pada saat itu kaum muslimin menang dalam penaklukan kota Mekah. Fathu Mekah artinya terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan sebagai kemenangan di kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemenangan di kota Mekah merupakan kemenangan terbesar bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Dengan terbukanya kota Mekah, maka terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah menunjukkan suatu sikap yang sangat mengagumkan dan wajib diteladani oleh seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Beliau mampu menunjukkan kebesaran hatinya untuk memaafkan perbuatan kaum Quraisy. Tidak ada sedikit pun rasa dendam kepada mereka yang telah menghina, mencaci, mengancam, bahkan telah nyata-nyata hendak membunuhnya. Nah, mampukah kamu meneladani sifat Rasulullah tersebut? Bahwasannya dalam Fathu Mekah ini lihat sikap Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy yang ingin, malah yang mengancam sampai yang ingin membunuhnya. Beliau tetap tidak ingin membunuhnya. Malah beliau memaafkannya. Setelah Fathu Mekah, Rasulullah memusatkan kegiatan dakwah dengan mengutus para sahabat untuk melanjutkan dakwah Islamiyah. Beliau sendiri sibuk menerima orang-orang dari berbagai kaum yang datang berbondong-bondong masuk agama Islam, baik yang datang dari Mekah maupun dari daerah-daerah sekitar Madinah. Allah menggambarkan peristiwa Fathu Mekah tersebut di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah, jadi pada saat itu, ketika Fathu Mekah, kenapa terjadinya Fathu Mekah? Karena kaum kafir Quraisy mereka itu telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian Hudaybiyah itu disebut termaksud Baitur Ridwan, yang mana perjanjian itu di bawah pohon, dan isi kandungan-kandungan itu termasuk ada yang namanya perjanjian yang pertama, yaitu 10 tahun tidak menyerang atau berperang. Nah, disitulah bahwasanya kaum kafir Quraisy ketika 2 tahun saja mereka sudah mengkhianatinya. Mereka menyerang Bani Khuza'ah, dan pada saat itu Bani Khuza'ah yang mana telah masuk Islam. Nah, karena mereka perselisihan dengan Bani Bakar, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ini saling bermusuhan, dan ketika itu Bani Khuza'ah mengikuti agama Islam semuanya, sehingga Bani Bakar ini meminta pertolongan kepada kafir Quraisy pada saat itu, dan kafir Quraisy malah welcome, menyambutnya dan menolongnya.
Nah, pada saat itu mereka melanggar pengkhianatan, bahwasannya menyerang kaum muslimin pada tahun 2 tahun ketika itu, ketika perjanjian. Nah, pada saat itu juga ketika Fathu Mekah, bahwasannya Nabi mengucap laqad akmaltu lakum dinakum, laqad akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, pada saat itu sungguh sedih Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang sangat pintar. Beliau ini langsung menanggapi perkataan Nabi dengan hal apa? Dengan hal bahwasannya pada saat itu, bahwasannya ketika Nabi mengucap aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, maka disitulah bahwasannya Sayyidina Abu Bakar menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis? Jika Nabi sudah menyempurnakan agamanya, maka Nabi akan tiada kelak. Nabi akan meninggalkan kita. Disitulah sedih. Bahwasannya ketika Fathu Mekah, Nabi mengucap laqad amaktu lakum dinakum. Nah, sebab terjadinya Fathu Mekah, di sini yang pertama yaitu perjanjian Hudaybiyah, apa yang tadi udah bilang ya kan? Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu Baitur Ridwan. Salah satu penyebabnya terjadi penaklukan kota Mekah adalah kaum kafir Quraisy yang sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah menjadi pengikut Islam. Sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah sudah saling bermusuhan. Setelah perjanjian damai, Bani Khuza'ah menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Setiap kabilah bebas bergabung kepada pihak mana saja yang mereka kehendaki. Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Mereka minta bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Permintaan bantuan Bani Bakar ini disetujui oleh para tokoh Quraisy. Mereka kemudian mengirim pasukan kepada Bani Bakar untuk membantu menyerang Bani Khuza'ah. Dengan bantuan kafir Quraisy, akhirnya Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal mengepung Bani Khuza'ah di Al-Watir. Penyerangan ini terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang Khuza'ah. Menurut perjanjian Hudaybiyah, bahwa antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Tetapi baru 2 tahun perjanjian itu berlangsung, kafir Quraisy telah melanggarnya. Setelah peristiwa ini, Amr bin Salim Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah datang melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Demi mendengar berita duka ini, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukannya untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat tersebut. Rasulullah menyatakan bahwa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pembebasan inilah yang nantinya kita kenal dengan nama Fathul Mekah. Kaum muslimin pernah bersumpah setia kepada Allah dan Rasulnya di bawah sebuah pohon untuk membela agama Islam. Sumpah setia itu disebut Baitur Ridwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Wa annaka fa innama yanquthu ala nafsihi. Man awfa bima ahada alaihi Allah wa sayutihi ajran 'azima." Yang artinya, orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguh mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa saja yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Siapa saja yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Maksud dari tangan Allah nggak punya tangan ya. Allah nggak bisa digambarkan dengan bentuk apapun ya. Jangan dibayangkan, oh berarti Allah kayak manusia berbentuk, enggak ya. Jangan.
Maksudnya arsy-nya Allah, ya. Arsy-nya Allah itu istilahnya namanya apa? Maksudnya sumpah, ya. Sumpah di atas tangan mereka. Maksudnya ada yang namanya ikatan gitulah, ya. Bahwasanya kalau udah sumpah, udah berjanji, udah berjanji, perjanjian, sumpah, udah ada ikatan sama Allah, udah ditanggung sama Allah. Misalkan kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, maka kan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia menepati janjinya atau maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Nah, di situ dia, ya. Janji setia yang disebutkan dalam ayat di atas adalah janji Baitur Ridwan yang dilakukan para sahabat Nabi di bawah sebuah pohon yang terletak di Hudaybiyah. Para sahabat yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah ketika itu berjumlah 1.400 orang. Jadi kenapa sebab terjadi perang Batu Mekah? Ternyata di sini sudah dijelaskan bahwasanya kaum Ghabir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang disebut Baitur Ridwan juga. Yang mana bahwasanya dalam perjanjian itu ada yang namanya 10 tahun tidak menyerang, tapi ketika sudah 2 tahun aja sudah menyerang, sehingga disitulah namanya terjadinya Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas insyaallah nanti ditulis, di deskripsinya. Itu tugas untuk kalian,